Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik pada kesempatan ini untuk membahas salah satu sahabat baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Karena sosok sahabat Nabi ini adalah sosok yang unik. Kenapa unik? Karena setiap orang selalu bercita-cita atau menargetkan untuk mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan harta yang melimpah, untuk menjadi orang yang kaya. Tetapi ini justru sebaliknya. Sahabat Nabi ini bercita-cita untuk menjadikan dirinya orang miskin atau untuk membuat hartanya itu habis. Ini yang lucunya. Namun walaupun usaha yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini untuk menghabiskan hartanya, untuk menjadikannya dirinya miskin ini tidak bisa. Dalam artian gagal jadi orang miskin. Pada umumnya orang sekarang ini adalah bercita-cita punya harta banyak, tetapi tidak sedikit yang gagal jadi orang kaya. Kalau ini sebaliknya, gagal jadi orang miskin. Dan memang sebenarnya kalau kita memikirkan bahwa dalam kehidupan ini kalau kita mau berbisnis, kita mau berdagang, mestinya kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai sekalian orang yang beriman, apakah engkau akan saya tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang tidak akan merugi dan akan menghindarkan kamu dari asap yang sangat pedih. Jadi kita berbisnis, kita berdagang ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membeli dagangan kita. Dengan apa? Dengan balasan surga dan dengan terhindarnya kita dari asap yang pedih. Iya. Bagaimana kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Yang pertama saja dulu kita lakukan adalah dengan harta kita, dalam artian sedekah. Sedekahkan harta kita, berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada yayasan-yayasan yang bergerak dalam agama, berikan kepada panti asuhan, berikan kepada masjid, berikan kepada orang yang membutuhkan harta kita. Itulah berniaga, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dipraktekkan oleh sahabat baginda Nabi Abdurrahman bin Auf. Awal kisahnya seperti ini, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mendengar baginda Nabi bersabda bahwa sahabat-sahabatku nanti ini yang paling belakang masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Atau Abdurrahman bin Auf nanti ini masuk surga dengan tertati-tati. Karena kenapa? Banyaknya hartanya, banyaknya yang harus diperiksa nanti di akhirat karena kekayaan yang dimilikinya. Berawal dari situ muncullah pemikiran Abdurrahman bin Auf bahwa supaya saya bisa masuk surga dengan cepat, supaya saya bisa masuk surga ini tidak berjalan tertati-tati dengan harta saya yang harus diperiksa yang banyak sekali ini, saya bercita-cita jadi orang miskin. Bagaimana caranya saya habiskan semua harta saya? Bisa dibayangkan bahwa Abdurrahman bin Auf apabila mendapatkan keuntungan di suatu hari, maka hari itu pula dihabiskan semua keuntungannya, dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena Abdurrahman bin Auf ini sedekahnya luar biasa. Setiap ada yang membutuhkan diberikan. Setiap mendapatkan keuntungan, hari itu dapat keuntungan, dihabiskan semua. Karena cita-citanya untuk menghabiskan hartanya, untuk berbisnis dengan Allah, untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sedekah. Tetapi yang unik karena semua kita atau pada umumnya orang berpikir bahwa bagaimana caranya bisa mendapatkan harta, bagaimana caranya bisa mendapatkan kekayaan. Kalau Abdurrahman bin Auf sebaliknya yang diinginkannya. Bagaimana caranya menghabiskan harta saya, bagaimana caranya menyedekahkan harta saya, bagaimana caranya saya jadi orang miskin supaya tidak kerepotan nanti diperiksa di yaumil hisab. Insya Allah. Itu yang dipikirkan. Ya. Setelah hal itu terjadi dan dicita-citakan oleh
Abdurrahman bin Auf untuk menghabiskan hartanya. Semua harta yang ada itu dibagikan, disedekahkan. Nah, suatu ketika di Madinah, karena Abdurrahman bin Auf ini hijrah dari Mekkah ke Madinah ini, tidak ada harta yang ia bawa kecuali yang melekat di badannya. Tetapi apa yang terjadi di Madinah, ia bisa berdagang, di Madinah ia bisa berbisnis yang akhirnya membuat ia menjadi orang yang kaya. Ya. Karena mau menghabiskan hartanya, suatu ketika di Madinah itu semua kurma, semua pohon kurma yang berbuah, itu buahnya itu karena terlambat dipanen, semua buahnya itu rusak. Buah kurma semua jadi busuk semua. Nah, disitulah Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa oh, inilah saatnya sekarang ini saya bisa menjadi orang yang bisa menghabiskan harta saya. Disitulah ia berpikiran bahwa saya bisa menghabiskan harta saya ini untuk membeli semua kurma-kurma yang busuk di Madinah pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi, Abdurrahman bin Auf ini menjual semua harta yang dimiliki. Kemudian dari hasil jualan semua hartanya itu dia belikan kurma-kurma yang busuk itu dengan harga yang pantas. Dengan harga seperti kalau kurma itu adalah kurma yang bagus. Dan tidak ada kurma yang ia beli itu kecuali dengan harga yang sesuai diinginkan oleh penjualnya. Gembiralah semua sahabat pada waktu itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Alhamdulillah saya sudah bisa menjadikan diri saya miskin, menghabiskan semua harta saya membeli kurma yang busuk ini. Saya sudah mencapai cita-cita saya menjadi orang miskin, tidak ada lagi hartanya. Ya. Namun apa yang terjadi? Karena ia berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, ia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, ia bersedekah, menyedekahkan hartanya dengan cara membeli semua kurma yang busuk yang dimiliki oleh para sahabat. Di situ ia bersedekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang jauh lebih banyak lagi. Apa yang terjadi? Pada waktu itu tidak lama setelah Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma-kurma yang busuk itu, datang utusan raja dari Yaman. Karena pada waktu itu terjadi wabah penyakit di Yaman dan salah satu obatnya adalah kurma yang busuk. Ya. Datanglah ini utusan dari Yaman di Madinah mencari siapakah yang punya kurma yang busuk. Semua sahabat pada waktu itu menunjuk kepada Abdurrahman bin Auf. Silahkan ketemu Abdurrahman bin Auf, karena kami semua ini sudah menjual semua kurma-kurma kami ini yang sudah busuk, dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf. Apa yang dikatakan oleh utusan itu setelah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, bahwa kami diutus oleh raja ini untuk membeli kurma yang busuk 10 kali lipat dari harga pasar. 10 kali lipat dari harga kurma yang sering dijualkan di pasar. Karena semua kurma-kurma yang busuk di Madinah pada waktu itu sudah ada pada Abdurrahman bin Auf, akhirnya semua kurma itu dibeli oleh utusan raja dari Yaman ini. Dan apa yang terjadi? 10 kali lipat dari harta Abdurrahman bin Auf ini menjadi lebih banyak lagi. Itulah sehingga dikatakan gagal jadi orang miskin, walaupun ia bercita-cita jadi orang miskin. Kenapa gagal jadi orang miskin? Karena berbisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gagal menjadi orang miskin? Karena berdagangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari akhirat, maka dunia akan ikut. Tetapi kalau kita cuma mengejar dunia saja, belum tentu akhirat bisa kita ikutkan. Inilah kita berdagang perlunya berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat pribadi kita, seringkali kita punya sesuatu ingin menambah lagi, karena memang begitulah watak manusia. Lau anna li ibadi Adam wadiya min sahabi, seandainya anak cucu Adam itu mempunyai satu kebun emas, ya pasti akan mencari kebun emas yang berikutnya, kebun emas yang berikutnya, harta yang berikutnya, harta yang berikutnya. Karena
Semua manusia pada umumnya ingin mempunyai harta yang banyak, ingin menjadi orang kaya. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang memiliki harta tersebut harus kita sedekahkan, harus kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dengan cara bersedekah. Karena jangan sampai harta kita nanti itu yang membuat kita lambat masuk surga atau tertati-tati masuk surga, karena banyaknya harta yang harus diperiksa di akhirat. Inilah pembelajaran yang sangat berarti dari salah satu sahabat baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf. Cita-citanya cuma satu, jadi orang miskin. Itu pun gagal. Jadi gagal jadi orang miskin. Kenapa gagal jadi orang miskin? Bisnisnya pada Allah Subhanahu wa taala, perdagangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau akan membeli dagangan kita dengan berkali-kali lipat sesuai dengan kehendaknya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu benih. Iya. Ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai ada 100 benih. Jadi satu benih menjadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 benih, berarti 700 tangkai. Dan Allah melipat gandakan lagi sesuai dengan keinginannya. Inilah yang terjadi pada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan. Sudah membeli kurma yang busuk dengan harga yang pantas, harga pasaran, ternyata ada yang menawar lagi kurma yang busuk tersebut 10 kali lipat dari harga pasaran yang sebenarnya. Inilah uniknya, sehingga inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah kepada kita semua dan lebih meningkatkan sedekah kita, bersedekah untuk berbisnis, untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.